Keputusan sulit. Pendekar sepuh tiba-tiba terkejut melihat pemuda yang datang bersama anggota klan Su malah menangkap niat pedang yang ia lepaskan. Dan pemuda itu langsung meremas niat pedangnya hingga lenyap begitu saja. Bagaimana bisa? Pendekar sepuh itu langsung memperhatikan dengan seksama basis kultivasi yang dimiliki oleh Fang Yuan dan itu hanya ranah alam inti jiwa saja. Namun, yang membuatnya terkejut adalah usia pemuda ini baru belasan tahun. Mungkinkah dia murid Akademi Kekaisaran? Gumam pendekar sepuh itu mengerutkan keningnya. Keempat pendekar wanita ikut tercengang melihat aksi nekat pemuda tampan yang dengan ceroboh menangkap niat pedang dari pendekar sepuh yang jelas-jelas lebih kuat darinya. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mencampuri urusanku. Bentak Cao Pi. Karena klan Su saja tidak berani mencampuri urusannya. Tetapi pemuda yang entah datang dari mana ini malah sok-sokan jadi pahlawan. Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan Cao Pi. Tetapi ia langsung menggunakan niat pedang dari ki api miliknya melepaskan tali yang mengikat keempat pendekar wanita itu. Su Chang langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Cao Pi dan berkata, "Maaf Paman Cao, kami sedang melakukan penyelidikan dan membutuhkan keempat pendekar wanita itu dalam penyelidikan ini. Aku berharap Paman Cao tidak menyusahkan kami." Cao Pi mengerutkan keningnya. Karena ia tahu bahwa Su Chang adalah putra dari penatua kedua klan Su dan tidak mungkin ia menolak permintaannya. Baiklah. Tapi Tuan Muda Su harus mengembalikan mereka setelah selesai melakukan interogasi. Sahut Cao Pi sembari menatap tajam pada Fang Yuan. Karena gara-gara pemuda ini pendekar sepuh gagal membunuh keempat pendekar wanita yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Fang Yuan mendekati pendekar sepuh yang langsung mundur beberapa langkah. Karena intuisinya mengatakan untuk jangan mencari masalah dengan pemuda ini. Kapan senior disewa oleh Tuan Cao? Fang Yuan curiga dia adalah pelaku pembunuhan misterius itu. Karena Fang Yuan tidak merasakan keberadaannya tadi malam di kota Suna dan tiba-tiba saja ia telah menangkap keempat pendekar wanita tersebut. Pendekar sepuh merasa Fang Yuan sedang menuduhnya dan itu sangat menjengkelkan. Tetapi ia tidak boleh bertindak gegabah. Padahal bila ia tidak merasa Fang Yuan adalah pemuda yang berbahaya, maka ia akan langsung membunuhnya saat ini juga. Aku baru dihubungi oleh Tuan Cao pagi tadi dan aku berasal dari kota sebelah. Makanya aku bisa segera menangkap keempat wanita itu. Sahut pendekar sepuh dengan sopan. Sehingga Cao Pi terkejut melihatnya. Karena sebelumnya pendekar sepuh itu sangat arogan dan hendak menghancurkan klan Su juga. Namun, ternyata itu hanya bualannya saja. Begitukah? Fang Yuan langsung memegang kepalanya dan menatap tajam pada pendekar sepuh yang langsung berhalusinasi melihat Phoenix raksasa yang akan menyemburkan kobaran api yang sangat besar. Sehingga ia membelalakkan mata dan ingin berteriak histeris. Tetapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokannya. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang diucapkan oleh pendekar sepuh itu. Cao Pi mundur beberapa langkah. Kakinya terasa lemas dan menatap Su Chang agar memberikan penjelasan padanya. Namun, Su Chang juga tampak kebingungan menatap pemuda itu. Fang Yuan sedang melakukan teknik cuci otak pada pendekar sepuh itu dan melihat kenangannya selama 1 hari yang lalu dan ternyata apa yang dikatakan oleh pendekar sepuh itu bahwa dia baru dihubungi oleh Cao Pi benar. Sehingga dugaan dia adalah pelaku pembunuhan misterius itu adalah salah. Fang Yuan langsung menghilangkan teknik cuci otak pada pendekar sepuh itu.
yang memegang kepalanya yang terasa sangat pusing sekali dan ia tidak mengingat apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini padanya. Tinggalkan kota Suna sesegera mungkin. Karena kehadiranmu membuat penyelidikan kami terganggu. Seru Fang Yuan. Cao Pi terkejut mendengar ucapan Fang Yuan. Karena ia telah menyewa pendekar sepuh untuk membantunya menangkap pelaku yang telah membunuh putrinya. Pendekar sepuh menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan. Terima kasih Tuan Muda telah mengampuniku. Dia langsung meninggalkan kediaman Cao Pi tanpa berpamitan padanya. Sial. Pemuda itu adalah psikopat gila. Umpat pendekar sepuh setelah meninggalkan kediaman Cao Pi. Cao Pi ingin sekali memarahi Fang Yuan. Tetapi sosok pendekar sepuh saja takut padanya. Sehingga ia tidak mungkin mencari masalah dengannya bila tidak ingin kehilangan nyawanya. Cao Pi segera pergi ke lantai 2 kediamannya. Aku serahkan urusan di sini padamu, Tuan Muda Su. Cao Pi sudah putus asa. Karena tidak bisa menghukum keempat pendekar wanita yang bertanggung jawab menjaga putrinya dan kehilangan pendekar sepuh yang akan menangkap pembunuh misterius tersebut. Kami pasti akan menegakkan keadilan Tuan Cao. Sahut Su Chang sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan mendekati salah satu pendekar wanita dan memegang kepalanya. Sehingga wanita itu mengalami hal serupa dengan pendekar sepuh tadi. Dan Fang Yuan hanya melihat wanita ini langsung mengantuk tadi malam. Setelah itu, paginya mereka bangun serta terkejut melihat putri dari Cao Pi yang seharusnya mereka jaga malah berubah menjadi kerangka, sehingga mereka memutuskan melarikan diri. Namun, tertangkap oleh pendekar sepuh yang datang dari arah berlawanan dengan mereka. Apakah ada petunjuk saudara Fang? Su Chang bertanya karena penasaran melihat metode penyelidikan yang dilakukan olehnya itu. Fang Yuan menghela nafas panjang dan menggeleng kepala. Kalian pergilah tinggalkan kota Suna ini. Fang Yuan tidak memerlukan mereka lagi dan merasa mereka tidaklah bersalah. Walaupun mereka bertanggung jawab atas penjagaan pada putri dari Cao Pi. Keempat pendekar wanita langsung bertekuk lutut dan mengucapkan terima kasih telah membebaskan mereka. Karena mereka mengira akan ditangkap oleh klan Su untuk mempertanggungjawabkan atas kematian putri dari Cao Pi. Kedepannya kalian harus hati-hati dalam memilih misi yang diberikan oleh pelanggan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Su Chang menasihati mereka. Terima kasih Tuan Muda Su. Sahut pendekar wanita tersebut sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ya pergilah. Nanti Tuan Cao malah menangkap kalian lagi. Seru Su Chang. Sedangkan Fang Yuan hanya tersenyum hangat menatap mereka. Fang Yuan kemudian teringat bahwa sebelum ia tiba-tiba mengantuk tadi malam, ia mencium aroma lavender dan di ruangan ini juga tercium sedikit aroma lavender. Sebagai alkemis, ia tentu tahu bahwa bunga lavender dapat diolah menjadi obat tidur. Namun, yang digunakan oleh pembunuh itu mungkin adalah dosis tinggi. Sehingga ahli bela diri dengan kekuatan fisik hebat sepertinya tetap terpengaruh oleh obat kantuk itu. Ternyata itu menyebabkan kami mengantuk. Gumam Fang Yuan dengan seulas senyum terpancar di sudut bibirnya. Sehingga ia sudah tahu cara melawan permainan pembunuh misterius tersebut. Apa yang akan kita lakukan Saudara Fang? Tanya Su Chang. Karena mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kita kembali ke Akademi Kekaisaran. Sahut Fang Yuan sehingga Su Chang dan keempat anggota senior klan Su terkejut mendengarnya. Padahal mereka telah menaruh harapan tinggi padanya untuk mengungkapkan siapa dalang yang telah membuat kepanikan penduduk di kota Suna ini.
Namun, tiba-tiba ia mengatakan akan segera pulang setelah melakukan penyelidikan singkat saja. Saudara Fang, apakah benar kita akan pulang? Su Chang kembali bertanya untuk memperjelas apakah Fang Yuan sedang bercanda atau tidak. Ya, apalagi yang dapat kita lakukan? Kita tidak memiliki petunjuk apapun. Lebih baik kita melaporkan kejadian ini pada Akademi Kekaisaran, sehingga dikirimkan ahli bela diri yang lebih kuat untuk mengungkapkan kasus ini, sahut Fang Yuan dengan ekspresi wajah datar. Sehingga Su Chang merasa Fang Yuan tidak berempati pada musibah yang sedang dialami klan Su-nya. Su Chang mengepal tangannya dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Kemudian berkata, "Maaf Bos Fang. Aku harus tetap tinggal di sini. Bisakah Bos Fang pulang sendiri saja dan bila keputusanku ini salah, maka Bos Fang boleh menghukumku nanti." Bos. Keempat anggota senior klan Su terkejut mendengar ucapan tuan mudanya tersebut, karena ia memanggil juniornya Bos. Fang Yuan menepuk pundak Su Chang dan berkata, "Aku memaklumi keputusanmu dan bila posisi kita dibalik, maka aku akan mengambil keputusan yang sama sepertimu juga." Fang Yuan langsung meninggalkan kediaman Cao Pi, meninggalkan Su Chang yang tertunduk lesu karena tidak menyangka bos yang sangat ia segani itu malah menyerah dengan mudah. Episode sebelumnya, kematian putri pemilik penginapan. Episode berikutnya, pil insomnia. Pil insomnia. Fang Yuan berjalan di luar kediaman Cao Pi dan segera menuju pasar tradisional kota Suna ini. Dia mau mencari bahan alkimia untuk membuat pil insomnia yang mampu melawan rasa kantuk. Tidak sulit mencari pasar tradisional di kota Suna, karena kota ini sangat kecil, sehingga cukup lurus mengikuti jalan utama saja, ia telah sampai ke pasar. Fang Yuan memperhatikan apa yang sedang dijual oleh para pedagang dan matanya langsung tertuju pada seorang pedagang laki-laki sepuh yang menjajakan bubuk kopi. "Apakah Anda ingin membeli kopi Tuan Muda?" Intuisi pedagang itu mengatakan bahwa pemuda tampan di hadapannya tertarik dengan produk yang ia jual. "Bukankah ini minuman yang disajikan seperti teh? Tetapi ini sedikit pahit dan harus ditambahkan sedikit gula," sahut Fang Yuan yang pernah mencicipi minuman bernama kopi ini saat di klan Fang. Namun, di wilayah yang sangat dingin di Kekaisaran Sui, harga bubuk kopi ini sangat mahal sekali, sehingga hanya saat-saat tertentu saja klan Fang menyajikan minuman kopi tersebut. "Anda benar Tuan Muda. Ini adalah produk impor dari Kekaisaran Lingqi," sahut pedagang itu dengan senyum cerah. "Apakah Tuan Muda ingin membelinya?" Dia langsung berpura-pura membungkus 1 liter bubuk kopi. "Berapa harga 1 liter dan bolehkan aku membeli beberapa bijinya juga? Karena aku penasaran ingin melihat bentuknya," sahut Fang Yuan sembari mencium aroma bubuk kopi itu dan aromanya mirip dengan minuman kopi yang pernah ia seduh saat di klan Fang. Harganya hanya 100 perak saja 1 liter. Tetapi untuk biji kopinya hanya ada 5 butir saja. Ini pun sebenarnya aku ingin mencoba menanamnya di belakang rumah. Apakah bisa tumbuh atau tidak di kota Suna ini? Jawab pedagang itu sepertinya enggan memberikan biji kopi miliknya. "Kalau Tuan memberikan biji kopi itu padaku, maka aku akan memborong semua daganganmu dan mungkin di masa depan aku akan memesan kopi lagi melalui rekanku, Senior Su Chang." Fang Yuan sengaja menjual nama Su Chang agar pedagang itu luluh memberikan biji kopi untuknya. "Anda, rekan Tuan Muda Su.
Pedagang itu memperhatikan Fang Yuan dengan seksama dan ia langsung terkejut tak bisa melihat basis kultivasinya yang berarti pemuda ini adalah kultivator. Baiklah Tuan Muda. Semuanya adalah 20 keping emas. Dengan terpaksa ia memberikan 5 biji kopi miliknya dan 1 karung bubuk kopi miliknya sembari memaksakan senyum agar Fang Yuan tidak marah. Fang Yuan langsung memasukkan 1 karung bubuk kopi tersebut ke kantung penyimpanan dan memberikan 20 keping emas serta bonus 100 keping perak sebagai hadiah atas pemberian 5 biji kopi miliknya. Terima kasih Tuan, hahaha. Fang Yuan tertawa sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada pedagang kopi tersebut. Aku akan menantikan kunjungan Tuan Muda di masa depan, sahut pedagang kopi tersebut sembari menangkupkan tinju juga. Pemuda yang baik, gumamnya, karena sangat jarang ahli bela diri bersikap sopan pada orang biasa. Mereka biasanya sangat arogan dan bertingkah seperti manusia terkuat di dunia saja. Setelah mendapatkan bahan untuk pembuatan pil insomnia, Fang Yuan segera meninggalkan kota Suna sejauh 5 mil dan bersembunyi di dalam hutan. Dia kemudian mengedarkan energi spiritualnya untuk mendeteksi apakah ada yang mengikutinya atau siluman yang diam-diam mengincarnya. Ternyata di sini adalah tempat yang aman, gumamnya sembari mengeluarkan tungku alkemis dari cincin dimensi miliknya. Fang Yuan mengeluarkan bahan-bahan yang tertera di dalam gulungan dasar-dasar metode membuat pil dan memasukkannya ke dalam tungku bersama 1 biji kopi yang ia dapatkan dari pedagang tua tadi. Dia langsung mengalirkan api Phoenix ke bawah tungku alkemis dan mengontrol apinya dengan teknik jiwa, agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu lemah. Karena itu sangat berpengaruh pada hasil pilnya nanti. 1 batang dupa kemudian, cairan berwarna hitam mulai mengental dan kini akan memasuki fase pemilahan untuk membuang ampas dari cairan kental itu sebelum dibentuk menjadi beberapa pil melalui teknik jiwa yang kuat, agar takarannya pas dan kemurnian yang dihasilkan pil tersebut cukup tinggi. Segumpal cairan berwarna hitam melayang di udara dan Fang Yuan langsung melakukan pembentukan pil dengan sangat cepat, karena bila terlalu lama melayang di udara, maka cairan itu akan mengental dengan sendirinya. Makanya saat pertama kali ia membuat pil, malah menghasilkan pil yang bila dimasukkan ke mulut akan tersangkut di kerongkongan. Satset. 20 butir pil pun telah berhasil ia buat dan ia juga yang akan menjadi orang pertama yang menguji coba keampuhan pil insomnia ini. Apakah manjur atau tidak? Kalau secara teori, pil insomnia yang dibuatnya ini pasti akan manjur karena memiliki kadar kemurnian 75% dan ia tidak berencana untuk menjualnya ke paviliun manapun. Karena para kultivator tidak membutuhkan pil sejenis ini dan bila dijual ke masyarakat biasa, mereka juga tak akan mau membelinya, karena harganya yang cukup mahal. Mengingat Fang Yuan harus mencampurkan beberapa herbal langka dalam pembuatan pil insomnia tersebut. Baiklah. Sekarang hanya menunggu tengah malam untuk memasuki kota Suna lagi untuk membantu senior Su yang pasti mengutukku dengan kutukan yang buruk-buruk. Gumam Fang Yuan sembari melompat ke salah satu dahan pohon dan segera duduk bersila, melakukan kultivasi menyerap energi spiritual di sekitarnya. Kita mau kemana Tuan Muda Su? Tanya anggota senior klan Su pada Su Chang yang mondar-mandir di dalam kota Suna. Bahkan ia pergi ke pohon kelapa yang ada di luar tembok, untuk melihat apakah bosnya, Fang Yuan bersembunyi di sana. Namun, ternyata ia benar-benar meninggalkan kota Suna, sehingga Su Chang sangat sedih sekali dan berpikir tak seharusnya mengajak Fang Yuan dari awal.
sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi. Su Chang takut saat kembali ke puncak keempat Gunung Persik nanti, dirinya akan diusir dari kelompok klan Xiao dan harus bergabung dengan kelompok klan besar lainnya yang memberlakukan anggota dari klan kecil seperti budak saja dan harus menyetor poin prestasi setiap bulannya sebagai uang keamanan. Baiklah, kita pulang saja dan nanti malam temani aku lagi melakukan pengintaian terhadap pembunuh misterius itu, sahut Su Chang sembari menengadah menatap langit kota Suna yang ditutupi awan tipis. Aku adalah murid senior Akademi Kekaisaran, tak seharusnya berharap bantuan orang lain. Lihat saja, nanti malam aku harus mencincang tubuh pembunuh itu dan menjadikannya makanan siluman babi. Gumam Su Chang mengepal tangannya. Penatua kedua kebingungan saat melihat putranya malah kembali sendiri saja. Padahal ia telah meminta istrinya untuk memasakkan makanan yang banyak dan wajah Su Chang tampak lesu saat memasuki kediaman mereka. "Di mana juniormu itu, Canger?" tanya penatua kedua sembari menepuk pundak putranya itu. "Iya, Kak. Di mana kakak tampan tadi?" Adik perempuan Su Chang yang berusia 12 tahun muncul dari balik pintu dengan dandanan cantik serta bibir merah yang terlalu tebal, membuat Su Chang mengerutkan keningnya. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu malah memakai pakaian milik ibu dan apa-apaan wajahmu itu?" Su Chang terkejut adik perempuannya itu memakai bedak yang sangat tebal. "Dia tak mau bertemu denganmu. Makanya ia tak mau ke sini." Su Chang berbohong pada mereka, sehingga adik perempuannya itu langsung cemberut karena tidak bisa bertemu pujaan hatinya. Penatua kedua tertawa terkekeh-kekeh dan menarik kedua anaknya itu ke dalam untuk makan siang bersama, walaupun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi antara Su Chang dan Fang Yuan. Namun, ia menduga mereka mungkin bertengkar dan Fang Yuan memutuskan kembali ke Akademi Kekaisaran lebih dulu. Episode sebelumnya, keputusan sulit. Episode berikutnya, pengintaian. Malam pun kembali datang. Fang Yuan segera membuka matanya dan cukup puas melakukan kultivasi di hutan dekat kota Suna ini. Karena energi spiritual di sini cukup melimpah walaupun tidak sebanyak di hutan Baohu. Namun, di sini jauh lebih baik daripada di puncak keempat Gunung Persik. Baiklah, aku akan menelan pil insomnia ini. Semoga saja aku tidak mengantuk lagi nanti. Gumam Fang Yuan yang merasa pil insomnia ini rasanya enaknya juga, karena ada rasa kopinya. Dengan cepat, Fang Yuan bergegas menuju kota Suna dan kembali memanjat pohon kelapa yang ada di luar tembok kota. Dan keadaan di jalanan sudah sepi. Hanya beberapa anggota klan Su saja yang berpatroli. Fang Yuan kemudian mengedarkan energi spiritualnya dan menemukan Su Chang sedang bersembunyi di atap kediaman patriark klan Su bersama 4 anggota senior klannya. Mereka sedang memantau pergerakan pembunuh misterius itu juga. 5 batang dupa pun berlalu. Kejadian yang terus berulang tersebut kembali terjadi. Satu persatu anggota klan Su yang sedang berpatroli mulai mengantuk. Begitu juga dengan Su Chang yang sengaja mengenakan penutup wajah dan tetap juga ikut mengantuk, kemudian tertidur. Ini adalah aroma lavender. Gumam Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya mencari dari arah mana datangnya angin yang membawa aroma lavender tersebut. Fang Yuan kemudian menemukan seseorang berdiri di atas kediaman penatua pertama klan Su dan orang itu mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah.
Dia memiliki basis kultivasi ranah alam langit dan itu sama dengan basis kultivasi Su Chang serta para penatua klan Su. Orang misterius itu bisa menyebarkan bubuk yang mengandung aroma lavender tersebut, karena ia memiliki roh bela diri bertipe angin, sehingga ia bisa mengontrol angin, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah penduduk dan seluruh penghuni kota Suna akhirnya tertidur pulas tanpa menyadari aksinya. Fang Yuan tidak langsung mengejarnya, karena jarak di antara mereka cukup jauh. Ia takut orang misterius itu nanti kabur bila menyadari keberadaannya dan ia pun berpura-pura terbaring di atas pohon sembari menahan nafasnya. Sehingga saat orang misterius itu mengedarkan energi spiritualnya untuk memeriksa apakah semua penduduk kota Suna telah tertidur, maka orang misterius itu tidak akan memperhatikan dirinya. Orang misterius itu melompat dari atap rumah penduduk ke atap lainnya dan arah yang ia tuju adalah sebuah rumah yang cukup dekat dengan Fang Yuan. Dia kemudian mendobrak pintu rumah panggung dan berencana ingin mengambil anak laki-laki berusia 5 tahun dari buruh tani miskin yang bekerja di lahan pertanian milik penatua ketiga. Hehehe, target yang mereka minta hampir tercapai, kata orang misterius itu sembari tertawa terkekeh-kekeh. Namun, ia tiba-tiba terdiam saat melihat pemuda tampan sedang duduk di jendela, menatapnya dengan senyum cerah. Bagaimana mungkin kamu tidak tertidur? Seharusnya ranah immortal saja tertidur saat menghirup bubuk setan yang kulepaskan ke udara dan hanya aku serta orang-orang itu saja yang memiliki penawarnya. Dia langsung panik dan mundur beberapa langkah. Apakah Su Chang tidak menceritakan bahwa aku adalah alkemis, penatua pertama? Fang Yuan menatap sebuah kerangka telah diletakkan di sebelah anak laki-laki yang akan menjadi targetnya tersebut dan dari suaranya, orang misterius dengan pakaian hitam dan mengenakan penutup wajah itu adalah penatua pertama klan Su. Apa? Penatua pertama terkejut mendengarnya. Pantas saja kamu memperhatikan dengan seksama kerangka putri dari Cao Pi tadi pagi dan sebenarnya kamu telah menyadari kalau itu hanya kerangka yang telah lama mati, bukan? Penatua pertama mengutuk dirinya, karena tidak menyadari kalau Fang Yuan sebenarnya sangat cerdik dan sebenarnya ia sedikit curiga saat Fang Yuan menatap kerangka itu sangat lama. Tetapi saat Su Chang bertanya apakah menemukan petunjuk, Fang Yuan justru berkata tidak menemukan petunjuk apapun. Penatua pertama juga berencana tidak akan melakukan aksi untuk malam ini. Tetapi tiba-tiba ia mendengar kabar Fang Yuan telah bertengkar dengan Su Chang dan kembali ke Akademi Kekaisaran. Untuk memastikan kabar itu, penatua pertama berkeliling kota Suna melacak keberadaannya dan ia menemukan hanya Su Chang saja yang tinggal di kota Suna. Sedangkan keberadaan Fang Yuan justru lenyap begitu saja dan beberapa anggota klan Su juga melihatnya meninggalkan gerbang kota. Sial. Padahal sebentar lagi keinginanku akan terwujud, gerutu penatua pertama dan langsung menggigit pil racun yang ia selipkan di bawah lidahnya. Hahaha, selamat tinggal bocah kampret. Kalian tetap tidak akan bisa memecahkan misteri kemana anak-anak yang kuculik perginya. Penatua pertama tertawa masam dan segera menelan pil racun tersebut. Namun, tiba-tiba saja Fang Yuan telah berada di hadapannya. Tatap mataku. Kau sekarang menjadi budakku. Seru Fang Yuan menggunakan teknik jiwa menekan jiwanya dan segera menggunakan teknik cuci otak memperbudaknya serta membaca pikirannya. Baik tuan, sahut penatua pertama menganggukkan kepala. Ternyata kamu ingin menjadi patriark klan Su dan berencana untuk membunuhnya, serta melakukan kerjasama dengan bandit yang melakukan perdagangan anak keluar kekaisaran.
Mereka memberikanmu waktu 3 bulan untuk mengumpulkan 100 anak sebagai imbalannya mereka menyediakan bubuk setan ini. Gumam Fang Yuan setelah membaca isi pikirannya. Satu hal lagi yang membuatnya ingin merebut posisi patriark klan Su adalah karena putranya tidak memiliki bakat tinggi seperti putra penatua kedua yang rencananya akan dinikahkan dengan putri patriark setelah mereka lulus dari Akademi Kekaisaran. Makanya ia merasa pengabdiannya tidak dihargai selama ini. Karena sebagai penatua pertama di klan Su, seharusnya putranya yang menikahi putri patriark tersebut, bukan Su Chang. Fang Yuan tidak bisa memutuskan apakah penatua pertama ini bersalah atau tidak. Karena kejahatan kadang muncul akibat orang baik yang tersakiti. Itu sih yang dikatakan oleh Babang Joker. Pertama, aku harus mencari sarang dari bandit itu. Tetapi penatua pertama tidak mengetahui di mana sarang mereka. Namun, sebelum matahari terbit, akan ada utusan dari bandit yang datang menjemput anak-anak yang diculiknya di depan gerbang kota. Gumam Fang Yuan sembari berkata pada penatua pertama untuk membawa anak buruh tani itu sebagai umpan. Aku akan berpura-pura mati di depan pintu gerbang. Pikirnya lagi, karena ia bisa menahan nafas dalam jangka waktu yang lama. Sebagai budak, tak ada yang berubah dari penatua pertama. Namun, satu hal saja yang tidak bisa ia lakukan, yaitu tidak bisa menolak perintah dari Fang Yuan dan sekarang ia telah menyadari bahwa ia telah gagal melakukan aksinya untuk menjadi patriark klan Su dan hanya bisa pasrah saja lagi. Apa yang akan terjadi pada dirinya dan keluarganya? Pada kasus di klan lain, biasanya seluruh yang berhubungan darah dengan pengkhianat akan dieksekusi mati. Hukuman kejam ini diperlakukan agar anggota klan berpikir 2 kali bila ingin melakukan pengkhianatan. Episode sebelumnya, Pil Insomnia. Episode menjebak bandit. Fang Yuan telah menahan nafas selama 2 batang dupa dan bandit yang akan menjemput anak-anak yang diculik oleh penatua pertama belum juga muncul. Padahal ia merasa sangat gatal saat ini akibat dikerumuni oleh nyamuk. Sial. Pulang dari sini aku harus melakukan pemulihan mental dengan Yuer. Gumam Fang Yuan ingin membakar tubuhnya sendiri dengan api Phoenix agar ratusan nyamuk yang mengerumuni tubuhnya hangus terbakar. Tak berselang lama langkah kuda siluman terdengar mendekati kota Suna dan ia menduga jumlah mereka adalah 5 orang. Hanya ada 1 anak saja, penatua pertama. Salah satu bandit menyapanya. Ya, karena aku sedang bersama patriark tadi, sehingga tidak bisa langsung bergerak. Sahut penatua pertama melempar anak 5 tahun tersebut pada bandit itu. Bandit dengan gigi emas dan perut buncit menatap ke arah Fang Yuan. Kenapa kamu membunuhnya? Bukankah kamu tidak ingin menyakiti anggota klan Sumu dan hanya mengincar patriark saja? Dia keheranan. Karena saat kelompok bandit menawarkan bantuan kekuatan mereka untuk melakukan kudeta secara langsung, penatua pertama justru menolak dan memilih opsi kedua, mengumpulkan 100 anak-anak untuk mereka. Aku tidak tahu kenapa ia mati. Mungkin itu sudah takdirnya saja mati konyol begitu hahaha. Penatua pertama tertawa terkekeh-kekeh mengejek Fang Yuan yang tergeletak di kerumuni nyamuk. Oh, ya. Apakah kalian telah membawa anak-anak itu keluar kekaisaran? Selidik penatua pertama. Kelima bandit itu berhenti tertawa dan menatap tajam pada penatua pertama. Ini adalah peringatan terakhir. Jangan tanyakan apapun tentang mereka. Karena mereka sudah milik kami dan terserah kami mau berbuat apa pada mereka.
Sekarang lebih baik kamu mengumpulkan target tersisa dan kami akan memberikan bubuk setan yang kau butuhkan. Pemimpin kelompok bandit itu melempar sebuah botol kecil berisi bubuk setan yang hanya bisa dipakai sekali saja beserta penawarnya. Kelima bandit itu hendak berbalik arah. Tetapi tiba-tiba Fang Yuan membakar tubuhnya sendiri, sehingga mereka terkejut melihatnya. Dasar nyamuk sialan. Apa kalian ingin aku terkena penyakit malaria? Umpat Fang Yuan yang kini tidak mengenakan apapun menutupi tubuhnya. Ups. Maaf. Dia tersenyum menatap para bandit dan segera mengeluarkan pakaian baru dari kantung penyimpanannya. Para bandit saling memandang dan kemudian menatap Penatua pertama yang menggelengkan kepala tanda ia tidak mengerti. Kenapa pemuda aneh itu tiba-tiba hidup lagi? Bunuh dia! Seru pemimpin bandit pada Penatua pertama. Karena keberadaan mereka tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sebab selama ini mereka selalu bergerak secara senyap. Sehingga tidak diketahui oleh klan besar maupun prajurit Kekaisaran Wei. Penatua pertama menggeleng kepala dan berkata, "Dia terlalu kuat. Coba perhatian baik-baik. Bagaimana mungkin seorang budak bisa membunuh tuannya?" Makanya Penatua pertama langsung menyerah begitu saja tanpa berusaha melawan Fang Yuan. Pemimpin bandit merasa curiga Penatua pertama telah bekerja sama untuk menjebak mereka. Karena biasanya ia sangat patuh dan ketakutan saat berbicara dengan mereka. Namun, kini Penatua pertama tampak sangat tenang dan tidak berharap mendapatkan bantuan mereka lagi. Dia ranah alam inti jiwa senior. Seru salah satu bandit setelah memeriksakan basis kultivasi pemuda tampan di hadapan mereka tersebut. Apa? Pemimpin bandit terkejut mendengarnya dan berpikir mereka tidak akan mampu melawan pemuda tersebut. Hanya bos mereka saja yang bisa mengalahkannya. Tetapi untuk melapor kembali ke markas mereka itu tak mungkin. Ayo lakukan bunuh diri untuk menghilangkan jejak. Seru pemimpin bandit segera menelan pil racun yang terselip di bawah lidahnya. Fang Yuan membiarkan 4 bandit mati dengan racun yang mereka telan. Tetapi tidak untuk pemimpin bandit. Karena ia ingin menggali informasi darinya. Hehehe, mau mati. Tak semudah itu, Paman. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Fang Yuan yang membuat pimpinan bandit membelalakan mata. Dia tak menyangka Fang Yuan bisa dengan cepat muncul di hadapannya dan mencekik lehernya, sehingga pil racun itu gagal tertelan. Fang Yuan langsung menggunakan teknik cuci otak dan memerintah pemimpin bandit memuntahkan pil racun yang ia telan, serta menyuruhnya menelan pil penawar racun. Untuk antisipasi kalau ada sedikit bagian pil racun yang ia telan telah melewati kerongkongannya. Ternyata anak-anak itu masih hidup dan kalian berencana menyelundupkannya 5 hari lagi. Gumam Fang Yuan sembari mengerutkan keningnya. Karena anak-anak yang mereka kumpulkan bukan hanya berasal dari klan Su saja. Tetapi dari berbagai tempat juga dan total anak yang ada di markas mereka hampir mencapai 1000 anak-anak. Sampah masyarakat ini ternyata sindikat internasional yang telah memiliki jaringan di berbagai kekaisaran. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena ia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini seorang diri. Namun, sebuah kebetulan markas para bandit ini cukup jauh dari kota Suna dan harus melewati kota Dongnan, kantor pusat dari Paviliun Teratai Putih. Kembalikan anak ini Penatua pertama, kata Fang Yuan sembari memberikan anak berusia 5 tahun yang mereka jadikan umpan untuk menangkap bandit tersebut. Baiklah Tuan Muda Fang, sahut Penatua pertama menggendong anak tersebut. Apa yang harus kulakukan selanjutnya?
Dia bertanya lagi. Karena ia kini telah menjadi budak Fang Yuan, sehingga nasibnya kini ditentukan oleh murid senior Akademi Kekaisaran tersebut. Jaga kota Suna ini hingga semua orang terbangun lagi dan akui perbuatanmu pada Patriark Klan Su serta katakan bahwa Paviliun Teratai Putih yang akan mengambil alih kasus ini. Selanjutnya kita hanya berharap para bandit tidak melakukan aksi nekat menjadikan anak-anak sebagai sandera agar mereka tidak ditangkap. Sahut Fang Yuan segera melompat ke salah satu kuda siluman. Pimpin jalan menuju kota Dongnan. Xia Sheng. Seru Fang Yuan pada Xia Sheng, nama pemimpin bandit tersebut. Penatua pertama tertunduk lesu dan air matanya membasahi pipinya. Ia segera mengambil kantung penyimpanan milik 4 bandit yang telah tewas keracun. Syukurlah, ada penawar bubuk setan di sini. Gumam penatua pertama tersenyum masam dan segera mengembalikan anak laki-laki yang ia culik tadi. Penatua pertama kembali ke kediamannya dan memasukkan pil penawar bubuk setan pada istri, 2 putranya dan 1 putrinya. Kemudian membangunkan mereka. "Ada apa, Ayah?" tanya putra tertuanya keheranan menatap ayahnya yang tampak sangat sedih dengan linangan air mata. "Tak ada waktu lagi. Cepat kemasi barang-barang kalian dan pergilah ke klan ibumu," seru penatua pertama dan ia kemudian bergegas mengambil 2 kereta kuda dari kediaman Patriark Klan Su. Anak tertuanya dan istrinya langsung menghampirinya, karena mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. "Ayah, kenapa kami harus meninggalkan kota Suna? Bukankah lebih baik pergi besok saja?" Putra tertuanya bertanya lagi. Wajah penatua pertama memerah dan berkata, "Aku adalah pengkhianat dan akan dihukum mati besok. Bila kalian masih di sini hingga matahari terbit, maka kalian semua juga akan dihukum mati." Dia membentak mereka. Istri penatua pertama merasa seperti disambar petir dan tubuhnya terasa lemah, hingga air mata membasahi wajahnya. Sedangkan putra tertuanya tidak bertanya lagi dan langsung mengangkat tubuh istrinya yang masih tidak sadarkan diri yang dibantu oleh adiknya yang mengangkat kedua anaknya yang masih kecil ke dalam kereta kuda siluman. Putri penatua pertama juga segera mengangkat tubuh ibunya ke dalam kereta kuda siluman. Karena mereka tahu bahwa konsekuensi menjadi pengkhianat adalah hukuman mati untuk seluruh keluarganya. Mereka hanya membawa sedikit barang saja agar tidak terlihat mencolok dan seluruh tabungan milik mereka ditambah 4 kantung penyimpanan milik bandit. "Ayah, ikutlah dengan kami," putra tertuanya berkata untuk terakhir kalinya. Tetapi penatua pertama hanya melambaikan tangan tanpa menoleh pada mereka dan menyeka air mata yang membasahi wajahnya. "Baiklah. Selamat tinggal ayah. Kami sangat menyayangimu," katanya lagi sembari memacu kereta siluman kuda dengan membawa lentera sebagai penerangan jalan. Penatua pertama menghela nafas dalam-dalam dan menatap kereta kuda yang membawa keluarganya itu meninggalkan kota Suna. Dia berharap tak ada bandit yang mencegat perjalanan mereka. Karena putranya hanya memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian saja. Episode sebelumnya. Pengintaian. Episode berikutnya. Kota Dongnan. Paviliun Teratai Putih. Fang Yuan dan Xia Sheng memasuki kota Dongnan saat pagi hari. Ketika aktivitas para penduduk kota sedang sibuk sekali dan mereka langsung bergegas menuju Paviliun Teratai Putih. Karena menurut Xia Sheng, mereka harus kembali ke markas saat tengah hari dan bila melewati waktu tersebut, maka markas akan dipindahkan karena bosnya curiga tim penjemput telah mengalami masalah.
Fang Yuan langsung kagum saat melihat gedung paviliun teratai putih yang terlihat sangat megah dan tidak kalah megah dengan gedung paviliun Sang Hui di kota Tianwu. Dia kemudian mengedarkan energi spiritualnya yang sebenarnya sangat tabu bila digunakan saat memasuki sebuah kota. Karena itu dapat dianggap sebagai mata-mata atau hendak menantang ahli bela diri yang merasakan fluktuasi energi spiritual yang ditujukan padanya. Patua Dong yang sedang memberikan arahan pada beberapa anggota keamanan paviliun teratai putih langsung merespon energi spiritual yang ditujukan padanya. Siapa yang sedang mencari masalah dengan paviliun teratai putih ini? Gumamnya langsung melesat keluar paviliun teratai putih dengan melepas niat membunuh yang sangat besar. Sehingga Xia Zheng merasa tertekan dan dipaksa bertekuk lutut. Sedangkan Fang Yuan tersenyum lebar sembari melambaikan tangan pada Patua Dong, yang langsung mengerutkan keningnya. Karena tak menyangka bocah dari keluarga Fang tersebut dapat menahan niat membunuhnya. Apakah Nona Su ada senior Dong? Sapa Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Patua Dong menghilangkan niat membunuh yang ia lepaskan. Karena itu menarik perhatian para pengunjung paviliun teratai putih, yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nona Su ada di kediamannya dan tidak ada di sini. Sahut Patua Dong langsung menghampiri Fang Yuan dan mengajaknya masuk ke dalam paviliun teratai putih. Karena dari caranya datang, ia yakin Fang Yuan sebenarnya ingin meminta bantuan paviliun teratai putih untuk mengatasi masalah yang terjadi di kota Suna. Patua Dong membalut Fang Yuan dan Xia Zheng dengan energi spiritualnya. Kemudian melompat ke lantai 10 gedung paviliun teratai putih dan masuk melalui jendela yang langsung masuk ke ruangannya. Yang hanya ada kursi dan sebuah meja saja. Makanya jendelanya terbuka karena ia tidak suka melalui lantai bawah saat memasuki paviliun teratai putih. Jadi, bantuan apa yang Tuan Muda Fang inginkan? Patua Dong langsung bertanya tanpa basa-basi lebih dulu. Fang Yuan tersenyum lebar, karena ia juga tidak ingin berlama-lama di kota Dongnan. Karena menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh bandit adalah prioritas utamanya. Aku ingin Patua Dong membantuku menyelamatkan hampir 1000 anak-anak yang diculik oleh bandit sindikat penjualan anak antar kekaisaran. Sahut Fang Yuan sembari menatap Xia Zheng. Dia adalah salah satu dari bandit itu dan kini berada dalam kendaliku. Hampir 1000. Patua Dong terkejut mendengarnya. Untuk menyelamatkan anak-anak sebanyak itu harus dilakukan dengan hati-hati, agar mereka tidak membunuhnya. Patua Dong berpikir sejenak. Karena saat ini pendekar milik paviliun teratai putih hanya ada 100 orang saja yang tidak menjalankan misi dan kebanyakan memiliki basis kultivasi ranah alam langit saja. Fang Yuan merasakan ada siluman elang sedang memasuki kota Dongnan dan biasanya hanya klan besar atau pihak akademi kekaisaran saja yang menunggangi siluman tersebut. Fang Yuan melirik ke arah penunggang siluman elang tersebut dan ia melihat di sana ada sosok yang familiar. Sehingga ia langsung tersenyum dan menggunakan gerakan kedua jurus pedang meteor. Sehingga niat pedang Ki Api langsung melesat ke arah siluman elang tersebut. Apa yang Anda lakukan Tuan Muda Fang? Patua Dong terkejut. Karena ia tidak ingin citra paviliun teratai putih buruk di mata klan besar yang merupakan mitra bisnis utama mereka. Tenang saja senior Dong. Ini adalah bala bantuan kita. Sahut Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya. Jiang Meng langsung menarik pedang dari sarung pedang yang ada di punggungnya dan menangkis niat pedang Ki Api yang mengarah pada putri ketiga, Wei Kingsui. Kurang ajar.
Siapa yang berani melakukan serangan diam-diam ini? Gerutu Jiang Meng memperhatikan kemana arah niat pedang itu kembali. Wei Qingsui bersama 20 murid senior dari kelompok Mawar Merah tersebut ikut memperhatikan niat pedang Ki Api yang kembali ke dalam paviliun teratai putih. Kita harus memberikan perhitungan pada ahli bela diri kurang ajar itu. Seru Jiang Meng dengan wajah masam dan curiga pelakunya pasti dari salah satu murid senior laki-laki Akademi Kekaisaran juga. Sudahlah. Mungkin dia ingin menyapa kita. Tetapi kita tidak memiliki waktu untuk berleha-leha di sini. Sahut Wei Qingsui tidak berniat mempermasalahkan hal remeh seperti itu. Patua Dong tersenyum lebar saat mengetahui siluman elang itu tidak berhenti di kota Dongnan dan terus terbang menjauh menuju ke arah selatan kota Dongnan. Fang Yuan tak menyangka Jiang Meng tidak merespon serangannya. Padahal Jiang Meng biasanya memiliki temperamen tinggi. Sehingga ia menduga-duga mungkin di punggung siluman elang tersebut ada putri ketiga juga. Makanya ia tidak bisa asal mengamuk. Karena putri ketiga terkenal dengan sikapnya yang selalu bertindak secara hati-hati. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Fang Yuan melompat keluar jendela dan langsung mengayunkan pedang matahari. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Sebuah meteoroid meluncur ke arah siluman elang yang ditunggangi oleh kelompok Mawar Merah. Putri ketiga menarik pedangnya dan langsung melompat ke udara sembari menghunus pedang tersebut yang memunculkan siluet naga air. Sehingga terjadi ledakan di udara yang memancing perhatian penduduk kota Dongnan. Hebat sekali. Gumam Patua Dong kagum dengan teknik pedang yang digunakan oleh Fang Yuan. Walaupun tidak sekuat teknik tinjunya yang mampu berhadapan dengan ranah Tianzun. Patriark klan Su dan para penatua langsung mengedarkan energi spiritual mereka. Tetapi mereka tidak mengambil tindakan karena yang sedang bertarung itu adalah murid Akademi Kekaisaran. Sehingga mereka yakin murid tersebut pasti bisa mengatasi serangan yang ditujukan padanya. Dalam beberapa tarikan nafas saja, Fang Yuan telah dikepung oleh 22 anggota kelompok Mawar Merah. Murid senior Akademi Kekaisaran. Namun, mereka langsung mengerutkan kening saat melihat pemuda yang mencari masalah dengan mereka ternyata biang onar di puncak keempat Gunung Persik. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat sembari menundukkan wajahnya. Maaf Saudari Qingsui, Saudari Meng dan saudari lainnya. Aku harus bertindak kasar karena dalam keadaan darurat. Kata Fang Yuan dengan ekspresi wajah serius. Tidak tersenyum hangat seperti biasanya. Darurat. Jiang Meng tak melihat dirinya sedang dipersekusi oleh ahli bela diri lain. Namun, ia malah ditemani oleh Patua Dong, kepala keamanan paviliun teratai putih. Fang Yuan kemudian memberikan penjelasan bahwa ia sedang ingin menyelamatkan hampir 1000 anak-anak yang diculik oleh sindikat bandit lintas kekaisaran dan butuh banyak ahli bela diri untuk melakukan penyerbuan ke markas bandit tersebut. Wei Qingsui langsung setuju dengan permohonan Fang Yuan tersebut, karena ia selalu tergerak untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Makanya Fang Yuan berani menyerangnya. Namun, bila pangeran kelima atau Wei Yunfei yang ada di atas tunggangan siluman elang tersebut, maka ia tidak akan meminta pertolongan padanya. Karena pangeran kelima hanya menginginkan kekuatan dan tidak tertarik dengan masalah keadilan. Sebab baginya yang kuat itu memakan yang lemah seperti rantai makanan dan tujuan hidupnya adalah di pucuk rantai makanan tersebut. Episode sebelumnya, menjebak bandit. Episode berikutnya, kekacauan.